Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Implementasi Pembelajaran Literasi Humanistik dalam Kehidupan Keluarga. Namun, sebelum lanjut untuk presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Dika Prasetyanti dengan NIM 221509103 dan rekan saya. Perkenalkan, saya atas nama Putu Emilia Utari dengan NIM 22150911016. Perkenalkan, nama saya Feby Melinda dengan NIM 22150911046. Perkenalkan, nama saya Putu Aipus Pasari dengan NIM 2215091080. Perkenalkan, saya Rizal Gunia Pramesti dengan NIM 2215091081. Perkenalkan, nama saya Ketua Chandra Dipasante dengan NIM 22150911091. Perkenalkan, saya Nikoma Anggita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sunaningsih dengan NIM 2216011003. Baik, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya akan langsung membahas materi. Untuk bagian pertama akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Di mana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mind map literasi humanistik secara general atau secara umum. Nah, jadi yang pertama itu dimulai dari konsepnya. Jadi konsep literasi humanistik yang pertama adalah empati, di mana empati sendiri merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian ada etika, di mana etika ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kemanusiaan, yaitu mengutamakan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Dan keberagaman itu menerima dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari kekuatan kolektif. Nah, selanjutnya dari prinsip-prinsip, adapun prinsip utama dari literasi humanistik mencakup 4 hal. Yang pertama itu martabat, di mana menghargai setiap individu sebagai makhluk yang memiliki nilai dan hak yang sama. Adapun keadilan itu mendorong kesetaraan hak dan kesempatan tanpa diskriminasi. Adapun selanjutnya adalah kebebasan, yaitu memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpikir, berbicara, dan bertindak secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu prinsip kolaborasi, yaitu memperkuat kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama. Nah, selanjutnya manfaat dari literasi humanistik. Yang pertama itu harmoni, meningkatkan hubungan yang erat atau damai di antara individu dan kelompok. Adapun toleransi yaitu membantu kita menerima dan menghormati perbedaan. Selanjutnya itu karakter, di mana literasi humanistik ini membentuk kepribadian yang empati dan penuh integritas. Dan yang terakhir yaitu kritikal, di mana manfaat literasi humanistik ini dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, dan reflektif dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, adapun tantangan yang harus dihadapi, yang pertama itu adalah individualisme, di mana perilaku egois yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Selanjutnya ada kesenjangan, yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang menghambat penyerapan nilai-nilai humanistik. Selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi, di mana teknologi yang digunakan tanpa kendali dapat mengurangi empati dan juga nilai moral. Yang terakhir yaitu polarisasi, yaitu perpecahan yang timbul akibat pandangan atau kepentingan yang berbeda antar individunya. Nah, adapun strategi implementasi. Nah, bagaimana sih strategi implementasi dari literasi humanistik ini sendiri? Yang pertama ada pendidikan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai humanistik dalam kurikulum pendidikan secara formal. Adapun yang kedua adalah media, yaitu menggunakan media untuk penyebaran informasi dan cerita yang menginspirasi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga itu kesenian,
di mana menyampaikan pesan-pesan humanistik melalui seni, musik, dan sastra. Yang terakhir adalah pun dialog publik, yaitu mengadakan forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, sekian yang saya dapat jelaskan terkait dengan literasi humanistik. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Oke, baik untuk selanjutnya, kami katakan di sini bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai manusia. Mengapa demikian? Berdasarkan konsep literasi humanistik dalam kehidupan keluarga, bahwa literasi humanistik adalah pendekatan literasi yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, rasa hormat, dialog, dan pemahaman tentang perbedaan yang diterapkan dalam keluarga. Nah, berkaitan dengan hal ini sudah saya suguhkan di PowerPoint bahwa ada dua definisi keluarga. Yang pertama yaitu keluarga adalah unit sosial terkecil yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Lalu keluarga adalah sekolah pertama, tempat tumbuh bersama, di mana kita belajar tentang dialog, empati, perbedaan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nah, bayangkan jika sebuah keluarga yang mendukung satu sama lain, saling mendengarkan, dan mampu memahami sudut pandang yang berbeda. Inilah keluarga yang menerapkan literasi humanistik tersebut. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah tidak hanya mencerdaskan individu, tetapi juga membentuk karakter yang berlandaskan moral dan kemanusiaan. Selain itu tujuannya juga adalah membentuk keluarga yang harmonis dan saling mendukung tentunya, lalu membekali setiap anggota keluarga dengan kemampuan berpikir kritis dan empati, dan menanamkan kebiasaan baik dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, selain tujuan, apa sih manfaat keluarga? Nah, manfaat keluarga bagi orang tua itu meningkatkan kemampuan mendidik anak dengan pendekatan yang penuh empati. Nah, adapun manfaat keluarga bagi anak itu yaitu membantu anak memahami nilai-nilai kehidupan dan membangun kepercayaan diri si anak. Lalu bagi keluarga secara keseluruhan, entah orang tua maupun anak itu, manfaatnya adalah membentuk lingkungan keluarga yang hangat, harmonis, dan penuh dukungan. Nah, disajikan juga peran orang-orang di dalam keluarga. Yang pertama yaitu peran orang tua, di mana orang tua ini berperan untuk menjadi pemimpin yang menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, pendidik yang mengajarkan nilai-nilai dasar seperti empati, disiplin, dan rasa hormat, dan penyedia yang memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anggota keluarga. Lalu peran anak, yang pertama yaitu pembelajar, di mana belajar dari orang tua dan lingkungan keluarga. Lalu selanjutnya penerus nilai yang menerapkan nilai-nilai keluarga di kehidupan sosial mereka. Lalu pemicu harmoni yang membawa kebahagiaan dan mempererat hubungan keluarga. Yang terakhir yaitu peran kolektif. Semua anggota keluarga antara orang tua dan anak-anak. Peran pertama yaitu pendukung, saling mendukung satu sama lain dalam keadaan suka dan duka. Lalu selanjutnya pembangun harmoni, berkontribusi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Nah, lalu apa sih hasil yang diharapkan dari implementasi nilai-nilai ini? Tentunya yang pertama yaitu efek positif untuk keluarga. Keluarga yang lebih harmonis, di mana setiap anggota saling menghormati dan mendukung. Membentuk pola komunikasi yang sehat dan penuh empati juga pastinya. Lalu membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah keluarga. Itu tadi efek positif untuk keluarga, lalu ada juga efek positif untuk anak. Jadi anak tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai kehidupan dan lebih percaya diri dan bijak dalam menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Nah, adapun efek jangka panjangnya dari hal ini yaitu generasi yang unggul, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan budaya literasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, next slide. Nah, di sini kami juga menyajikan kerangka inspirasi literasi humanistik dalam keluarga. Di mana di sini kami memberikan visi yaitu keluarga inspiratif yang berbasis empati, literasi, dan harmoni. Di mana kerangka inspirasi literasi humanistik ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu nilai-nilai humanistik yang terdiri dari empati, dialog, dan penghormatan perbedaan. Selain nilai-nilai humanistik, ada juga kompetensi literasi yang terdiri dari literasi baca tulis, literasi digital, dan literasi budaya. Lalu terakhir ada strategi implementasi. Ada komunikasi empati, pembiasaan harian, dan media edukatif. Nah, adapun hasil dari
Visi atau kerangka ini yang ingin dicapai yaitu keluarga penuh kehangatan, bijak dalam literasi, dan siap membentuk generasi hebat. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya yaitu nilai-nilai pada humanistik. Ada 3 nilai-nilai humanistik. Yang pertama itu nilai empati, dialog, dan juga penghormatan perbedaan. Yang pertama, nilai empati. Nilai empati merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara terbuka dan setara antara dua pihak atau lebih. Nah, nilai empati membantu menciptakan hubungan yang harmonis karena individu bisa saling memahami dan menghargai perasaan satu sama lain. Yang kedua yaitu nilai dialog. Nilai dialog merupakan proses komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan saling menghormati dalam mencapai pemahaman bersama. Nilai dialog ini sebagai jembatan untuk menyelesaikan masalah tanpa konflik. Dan yang terakhir itu nilai penghormatan perbedaan. Nilai penghormatan perbedaan adalah kemampuan untuk menerima, menghargai, dan memahami keberagaman yang ada dalam keluarga kita. Next slide. Adapun penerapan nilai-nilai humanistik pada keluarga, yang pertama yaitu pada nilai empati. Penerapannya yaitu mendengarkan tanpa memotong ucapan saat anggota keluarga menyampaikan perasaannya dan menempatkan diri di posisi orang lain sebelum memberikan pendapat, serta mengajarkan anggota keluarga untuk mengidentifikasi perasaan mereka, lalu saling menghargai emosi tersebut. Yang kedua yaitu nilai dialog. Contoh penerapannya yaitu menyediakan waktu khusus untuk berkumpul dan berdiskusi, seperti family time, dan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyalahkan saat menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir yaitu nilai penghormatan perbedaan. Contohnya yaitu mengelola konflik karena perbedaan pendapat dengan bijaksana, serta mendukung minat dan bakat dari anggota keluarga yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dan dampak dari nilai-nilai humanistik. Untuk contoh nyatanya, dari yang pertama dari nilai empati, yaitu jika anak mengungkapkan bahwa ia merasa kesulitan belajar, orang tua bisa merespon dengan mendukung, bukan menyalahkan. Yang kedua, untuk contoh dari dialog, yaitu saat menentukan tujuan liburan keluarga, gunakan dialog untuk memastikan semua anggota memberikan pendapat dan merasa dihargai. Yang ketiga dari penghormatan perbedaan yaitu jika seorang anak suka menulis puisi, sementara yang lainnya suka berolahraga, orang tua dapat memberikan waktu dan fasilitas yang sesuai untuk keduanya. Selanjutnya untuk dampak dan hasil dari penerapannya, yang pertama dari nilai empati yaitu membantu menciptakan suasana saling memahami di mana setiap anggota merasa didengar dan diterima. Yang kedua dari dialog yaitu menjadi sarana utama dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana tanpa harus menggunakan emosi negatif. Yang terakhir dari penghormatan perbedaan yaitu melatih anggota keluarga untuk menghadapi keberagaman di dunia nyata, baik di sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompetensi literasi. Nah, kompetensi literasi dalam keluarga tidak hanya melibatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup mengenai pemahaman terhadap konteks, penggunaan informasi kritis, dan penerapan nilai-nilai humanistik dalam memanfaatkan informasi. Nah, kompetensi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis ini merupakan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari teks tertulis untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan sosial. Nah, ini tidak hanya membaca atau menulis, tetapi literasi ini juga mencakup memahami konteks, makna, dan relevansi informasi. Yang kedua ada literasi digital. Literasi digital di sini dimaksudkan yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital secara bijak untuk mengakses,
memahami, dan menyampaikan informasi. Literasi ini juga mencakup kesadaran akan keamanan digital dan etika penggunaan teknologi. Dan yang terakhir yaitu literasi budaya. Literasi budaya di sini yaitu kemampuan untuk memahami, menghormati, dan memanfaatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada penerapan kompetensi literasi. Dalam literasi baca tulis, contoh penerapan kompetensi literasinya yaitu membiasakan anggota keluarga membaca buku bersama setiap minggu dan berdiskusi tentang isi bacaan tersebut. Yang kedua yaitu membuat jurnal keluarga untuk mencatat peristiwa penting atau refleks harian. Yang kedua, penerapan kompetensi literasi digital yang pertama yaitu memanfaatkan aplikasi edukasi untuk belajar bersama dengan keluarga. Yang kedua ada mengajarkan anak-anak cara mencari informasi yang benar dan terpercaya di internet. Selanjutnya ada penerapan kompetensi literasi budaya. Yang pertama yaitu mempelajari tradisi atau kebiasaan budaya dari daerah lain dan mendiskusikan nilai-nilai yang dapat diadopsi. Dan yang kedua yaitu merayakan hari-hari besar budaya atau nasional serta memahami maknanya. Selanjutnya, contoh dan dampak dari kompetensi literasi. Yang pertama yaitu contoh nyata dari literasi baca tulis, yaitu menggunakan buku cerita yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian membaca pesan moralnya bersama anak. Literasi digital yaitu menonton video dokumenter singkat tentang lingkungan dan berdiskusi langkah kecil yang dapat dilakukan di rumah. Kemudian contoh nyata dari literasi budaya yaitu memasak makanan khas daerah tertentu sambil bercerita tentang sejarah dan nilai budayanya. Selanjutnya ada dampak yang diharapkan dari literasi baca tulis yaitu meningkatkan kemampuan kritis dan refleksi dalam memahami informasi. Kemudian dampak yang diharapkan dari literasi digital yaitu membantu keluarga lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk keperluan edukasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu dampak yang diharapkan dari literasi budaya yaitu menguatkan rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya dan mempererat hubungan keluarga melalui aktivitas berbasis budaya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, pada hari ini saya akan membahas mengenai strategi implementasi dalam mendukung hubungan keluarga yang mendukung pembelajaran. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, komunikasi empati. Di mana strategi pertama ini ialah komunikasi empati. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memahami emosi dan kebutuhan setiap anggota keluarga. Dengan pendekatan empati, kita dapat menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran baik untuk anak-anak maupun seluruh anggota keluarga. Yang kedua ialah pembiasaan harian, di mana kebiasaan sederhana ini seperti membaca bersama setiap hari bisa menjadi langkah kecil tetapi berdampak besar dalam meningkatkan literasi dalam keluarga. Kebiasaan ini juga memperkuat ikatan keluarga dan menanamkan nilai pendidikan secara konsisten. Untuk yang ketiga yaitu media edukatif. Kita bisa menggunakan buku, aplikasi, atau media sosial lainnya, media edukasi lainnya untuk merangsang kreativitas sekaligus membangun budaya belajar di rumah. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dan relevan. Melalui 3 strategi ini, komunikasi empati, pembiasaan harian, dan media edukatif, kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Untuk slide selanjutnya. Di sini, di slide selanjutnya ialah penerapan strategi implementasi. Di sini pada komunikasi empati, penerapannya bisa dilakukan dengan cara mendengarkan keluh kesah anak dengan perhatian dan memberikan motivasi. Yang kedua, pembiasaan harian, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara jadwal membaca atau diskusi harian di keluarga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga, pada media edukatif, bisa dilakukan dengan penerapan memilih buku moral, aplikasi literasi digital, atau tontonan edukatif. Untuk itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya di sini adalah contoh dan juga dampak dari strategi implementasi. Yang pertama ada contoh nyata, di sini ada mendengarkan kesulitan anak tanpa menyalahkannya. Saat anak menceritakan masalahnya, penting bagi orang tua untuk menunjukkan empati dan juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang tua bisa menghindari dalam menyalahkan atau menghakimi mereka karena hal ini dapat membuat anak merasa kurang didukung. Yang kedua ada membaca buku bersama sebelum tidur atau saat santai. Dan itu meluangkan waktu untuk membaca buku bersama baik sebelum tidur maupun saat santai adalah cara yang menyenangkan untuk mempererat hubungan keluarga, di mana aktivitas ini tidak hanya dapat menambah pengetahuan dan juga memperkaya kosakata anak, tetapi juga bisa menciptakan momen kebersamaan yang bermakna bagi mereka. Terakhir ada menonton film dokumenter dan mendiskusikan isi bersama keluarga. Nah, menonton film ini termasuk cara yang efektif untuk mengembangkan pemikiran kritis anak sambil tetap menjaga kualitas waktu bersama keluarga. Melalui film dokumenter ini, anak dapat belajar tentang berbagai topik seperti alam, sejarah, sains, atau budaya dengan cara yang menarik dan juga mudah dipahami oleh mereka. Nah, kegiatan ini juga membuka kesempatan bagi orang tua untuk memberikan panduan nilai-nilai positif kepada anak melalui contoh-contoh yang ditampilkan dalam film. Berikutnya adalah tiga dampak atau hasil yang bisa kita capai. Yang pertama, kemampuan literasi keluarga lebih terampil dalam membaca tulis, digital, dan juga budaya. Pengembangan kemampuan literasi dalam keluarga membawa dampak yang sangat signifikan terhadap keterampilan seluruh anggota keluarga. Ketika sebuah keluarga secara aktif mengembangkan budaya literasi, mereka tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mengasah kemampuan digital yang sangat penting di era saat ini. Nah, selain itu, memahami literasi budaya juga dapat membuat keluarga lebih terbuka terhadap keberagaman dan juga mampu menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kedua ada kehangatan keluarga, hubungan lebih erat, harmonis, dan juga mendukung. Kehangatan dalam keluarga adalah kunci utama dari kebahagiaan melalui aktivitas sederhana seperti membaca bersama, berbagi cerita, atau makan malam tanpa adanya gangguan gadget. Hubungan antara anggota keluarga akan menjadi lebih erat. Nah, kehangatan ini akan menciptakan suasana yang harmonis dan juga mendukung, di mana setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan juga dicintai. Yang terakhir ada generasi hebat. Anak tumbuh cerdas, empati, dan terbuka pada pembelajaran. Dengan kombinasi literasi yang kuat dan hubungan keluarga yang hangat, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, empati, dan terbuka terhadap pembelajaran. Mereka akan lebih mudah memahami pelajaran di sekolah, membangun hubungan sosial yang positif, dan menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri. Generasi hebat adalah generasi yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan keberanian untuk terus belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, maka dari maka dari itu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Sebagai hal utama atau hal pertama yang dikenal oleh setiap individu sejak lahir, keluarga menjadi tempat utama untuk menanamkan nilai dasar kehidupan yang kelak akan mempengaruhi cara orang tersebut berinteraksi dengan dunia luar. Di dalam lingkungan keluarga, individu mulai belajar mengenal perasaan, membangun empati, memahami pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain. Selain itu, keluarga berfungsi sebagai fondasi awal dalam pengembangan moral dan etika. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, kejujuran, toleransi, serta rasa hormat dan keadilan dapat ditanamkan secara konsisten melalui interaksi sehari-hari di rumah. Komunikasi yang baik antara anggota keluarga juga berperan besar bagi mengajar keterampilan sosial untuk seseorang, seperti mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, serta menyelesaikan konflik dengan cara bijaksana. Disinilah peran keluarga sangat fatal dalam membentuk individu yang berkepribadian baik. Sekian dari kesimpulan saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai
implementasi pembelajaran literasi humanistik dalam kehidupan keluarga. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama penyampaian materi tadi. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.